Jadi dari judulnya aja ketahuan ya, mata kuliah ini bahas tentang apa? Tentang pengoperasian dan apa? Dan pengendalian apa? Sistem tenaga listrik. Jadi lebih ke operasi dan kendalinya, ya. Bukan sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan kan ada mata kuliah sendiri dan ini lebih detail ke operasi dan kendalinya. Ini mata kuliah baru dan mata kuliah pilihan ya kalau nggak salah ya, pilihan atau mata kuliah wajib? Halo? Ya, halo? Nggak ada yang dengerin nih? Nah, ini mata kuliah pilihan kenapa? Lihat dari kodenya ya. Kalau wajib itu W depannya, kalau ini P berarti dia pilihan. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Apa sih materi yang akan kita bahas? Nah, selama 16 kali pertemuan yang kita bahas ya kurang lebih ya seperti ini ya. Yang pertama apa? Konsep operasi dan kendali sistem tenaga listrik. Nanti kita bahas tuh di pertemuan pertama, konsep kendali apa? Konsep operasi sistem tenaga listrik itu seperti apa ya? Sebelum masuk ke situ sebelum masuk ke konsep itu kita bahas apa? Tentang pengertian. Nah, sistem tenaga listrik itu apa? Proses itu dari mana sampai ke mana? Dan kenapa disebut sistem tenaga listrik? Itu satu. Terus kedua apa lagi? Tujuan. Nah, yang kedua tuh tujuan. Tujuannya apa? Aduh, bentar. Ada yang mau join. Nah, tujuannya tenaga listrik itu apa sih? Tujuan tenaga listrik apa? Ada yang tahu kan? Apa tujuan operasi dari sistem tenaga listrik? Ya. Tujuannya operasi sistem tenaga listrik bertujuan apa? Memastikan bahwa apa? Sistem tenaga listrik ya dapat bekerja dengan cara apa? Pertama, andal, efisien, aman, dan kontinu. Ya. Coba kalian bayangin ketika sistem tenaga listrik itu nggak kontinu, artinya mati lampu terus nyala lagi, mati lampu nyala lagi. Itu kan sangat apa? Sangat nggak baik ya, sangat berbahaya. Oke, yang berikutnya apa? Konsep operasi sistem tenaga listrik. Nah, konsepnya seperti apa sih? Pertama kali listrik itu apa? Dibangkitkan, ya, dibangkitkan listriknya habis dibangkitkan terus apa? Pengaturan frekuensinya. Terus apa? Pengaturan tegangan sistem. Kurang lebih seperti itu. Nah, konsep kendali sistem tenaga listrik seperti apa sih? Yang pertama adalah monitoring sistem tenaga listrik secara real time. Ya, biasanya di setiap pembangkit, nah, setiap gardu itu biasa ada RTU-nya. Itu bisa dimonitoring tuh semua terminal unit ya. Itu pakai SCADA. Nah, itu bisa dimonitoring. Monitoring secara real time. Dia ada ruang kontrol khusus sendiri ya. Kedua apa? Mengendalikan pembangkitan listrik. Ketiga apa? Mengatur aliran daya listrik. Keempat, mengatasi gangguan tenaga listrik. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sistem pengadaan pada sistem tenaga listrik itu ada apa aja sih? Ada load frequency control. Ini cuma contoh ya. Terus ada lagi automatic voltage control. Terus ada economic dispatch control. Itu akan dibahas di yang pertama satu. Yang kedua, struktur sistem tenaga listrik. Nah, di struktur sistem tenaga listrik, ya, kita akan bahas apa? Tentang struktur ya. Nah, tentang struktur apa? Struktur tenaga listriknya itu ada apa aja? Nah, oke. Pengertiannya apa sih struktur tenaga listrik? Ya, adalah struktur tenaga listrik adalah apa? Tenaga listrik struktur STL ya. Tenaga listrik adalah apa? Susunan atau bagian-bagian utama dalam sistem apa? Ya, susunan atau bagian-bagian utama dalam sistem-sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk apa? Menghasilkan, menyalurkan, dan mendistribusikan energi listrik. Nah, jadi kayak gitu ya. Dari pembangkit sampai ke konsumen. Ingat, dari pembangkit sampai konsumen. Tenaga listrik ini dirancang agar apa? Energi listrik yang dilalirkan itu apa? Efisien, aman, dan andal kepada apa? Pada penggunanya. Nah, konsep utama dari sistem tenaga listrik apa? Yang pertama ada sistem apa? Pasti ada sistem pembangkitan. Yaitu macam-macam pembangkitnya nanti kita bahas ya. Terus ada sistem transmisinya, arti penyalurannya kan, transmisinya. Transmisi apa? Berfungsi untuk apa? Menyalurkan energi dari pembangkit menuju pusat-pusat beban. Ya. Nah, habis itu apa lagi habis transmisi. Nah, kalau udah sampai pusat beban, nah pusat beban itu didistribusikan lagi ke langsung ke konsumen-konsumen. Itu kan sistem tenaga listrik yang biasa ya, kayak gitu ya. Nah, tujuannya apa sih? Ada struktur tenaga listrik ini apa? Menjamin ya ketersediaan energi tenaga listrik
2, memungkinkan listrik secara efisien. Ketiga, keandalan sistem tenaga listrik. Keempat, pengendalian dan pengawasan sistem. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita bahas sih seperti itu. Terus berikutnya, yang nggak kalah penting dalam sistem pengoperasian tenaga listrik apa? Adalah keseimbangan daya ya. Apa jadinya kalau misalkan dayanya antara fase dengan fase satu dengan fase lainnya nggak seimbang. Nah, itu kan jadi kejomplangan nanti bahaya itu ya. Nah, nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas tentang apa? Keseimbangan daya beban. Nah, pengertiannya apa dari keseimbangan daya beban? Keseimbangan daya beban adalah apa? Kondisi pada sistem, ya kondisi pada sistem ya. Pada sistem tenaga listrik dari 3 fase itu ya, RST ya. Yang apa? Yang bebannya pada setiap fase itu memiliki nilai yang sama. Jadi antara fase R, S, dan T itu sama minimal mirip-mirip lah. Dalam kondisi ini arus, tegangan, dan daya pada masing-masing fase adalah seimbang. Nah, kenapa harus seimbang? Seimbang beban ini sangat penting untuk apa? Menjaga agar apa? Kinerja sistem tenaga listrik itu tetap apa? Stabil, efisien, dan aman. Nah, karakteristiknya apa sih dari sistem beban seimbang? Yang pertama, besar tegangan pada setiap fase itu harus sama. RST itu harus sama, ya. Yang kedua apa? Arus pada setiap fase itu sama besarnya, ya. Besarnya sama semua ya. Terus apalagi selain itu? Sudut fase antar fase bedanya 120 derajat. Dan terakhir, jumlah arus pada konduktor netral mendekati nol. Jadi arus netralnya itu mendekati nol ya. Oke, mendekati nol. Kayak gitu ya. Oke, terus kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya, di pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa? Kontrol frekuensi dan daya aktif. Nah, gimana sih kita mengendalikan frekuensi dan daya aktif ya? Sebelum itu sistem operasi pembangkit ya. Sebelumnya kita masuk ke sistem operasi pembangkit. Nah, sistem operasi pembangkit ya adalah apa? Kegiatan pengaturan dan pengendalian seluruh proses pembangkit tenaga listrik agar apa? Pembangkit dapat menghasilkan energi listrik secara aman, stabil, dan efisien. Ingat ya, kunci kata kuncinya adalah aman, stabil, dan efisien. Aman, stabil, dan efisien. Kurang lebih kayak gitu. Terus di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa? Sistem operasi. Sistem operasi. Kontrol frekuensi dan daya aktif ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa? Kontrol frekuensi berarti pengendalian frekuensi dan daya aktif ya. Nah, kontrol frekuensi dan daya aktif merupakan apa? Bagian penting dalam operasi tenaga listrik yang mempunyai tujuan apa? Menjaga keseimbangan antar daya pembangkit dan daya beban. Terus berikutnya kita akan bahas kendali frekuensi di multi area, terus kendali tegangan dan daya reaktif, ya kan? Nah, sebagai ya, sistem tenaga listrik yang baik adalah apa? Kalau misalnya daya reaktifnya mendekati nol ya, ya reaktifnya hampir nggak ada. Terus stabilitas sistem tenaga listrik, ya, stabil. Terus kita akan bahas tentang apa? Proteksinya. Terus itu kan penting ya. Agar apa? Menjamin keamanan itu pasti. Terus berikutnya sistem automatic generation control. Nah, di pertemuan ini bahas tentang apa? Tentang pengendali generator secara otomatis ya. Berikutnya sistem kendali multi energi. Nanti ada multi energi maksudnya pembangkitnya nggak cuma satu. Misalnya ada dua buah pembangkit, salah satu PLTU ya, satu PLTS. Nah, itu kayak gimana di combine. Berikutnya demand side management. Nah, itu pengendalian di side manajemennya. Terus berikutnya, evaluasi kinerja kendali pada sistem tenaga listrik. Dan terakhir, review materi dan implementasi. Kurang lebih seperti ini ya materinya akan kita bahas. Kita masuk ke yang pertama yaitu konsep 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 apa? Konsep operasi dan kendali sistem tenaga listrik. Nah, sebelumnya kita masuk ke pengantarnya dulu ya. Sistem kelistrikan merupakan apa? Jaringan kompleks yang menghubungkan berbagai komponen utama. Fungsinya untuk apa? Menyalurkan energi dari sumber hingga ke konsumen. Proses ini melibatkan 3 tahap. Yang paling penting cuma ada 3 tahap ya. Yang pertama itu ada pembangkitan. Jadi listrik dibangkitkan dulu. Habis dibangkitkan ditransmisikan.
Sudah ditransmisikan di suatu tempat, nanti baru didistribusikan ke konsumen. Jadi intinya pembangkit, transmisi, dan distribusi. Nah ini contoh, ini pembangkit, terus ini ditransmisi, nah, terakhir ini didistribusi. Lanjut ya. Nah, komponen utama STL itu ya kurang lebih 3 ya, pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Nah, di sini misalkan di saat di pembangkitan ya, pembangkitan, ini adalah proses apa? Mengkonversi energi primer ya. Energi primer bisa berupa apa? Ada energi panas, ada kalau panas itu kan PLT apa, tenaga uap ya, atau tenaga panas bumi ya. Terus ada PLTA itu tenaga air, PLTS tenaga surya, terus ada PLTB, tenaga bayu ya. Itu menjadi listrik menggunakan apa? Biasanya menggunakan generator. Jadi energi primer ya, itu dirubah agar menggerakkan generator. Nah, generatornya bergerak itu dia akan menghasilkan energi listrik. Terus yang kedua, kalau udah ada energi yang kita bangkitkan, terus kita transmisikan ya. Nah, transmisi itu apa? Menyalurkan listrik dalam jumlah besar dan jarak yang jauh pada tegangan tinggi untuk apa? Mengurangi kerugian daya. Ingat kenapa tegangannya harus tinggi? Agar rugi-rugi dayanya berkurang. Karena listrik yang diantarkan itu kan besar ya. Daya yang diantarkan itu kan besar. Nah, agar rugi-rugi dayanya itu berkurang, apa? Tadi tegangannya dinaikin. Nah, karena tegangan dinaikin berarti arus yang ngalirnya kan nggak begitu besar. Ya. Terus terakhir ada distribusi, yaitu apa? Menyalurkan listrik dari gardu induk biasanya ke konsumen akhir pada tegangan rendah yang aman. Kurang lebih kayak gitu. Udah lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak tentang proses ini? Ya, Iya, Pak. oke, paham, kita lanjut. Kita nggak usah lama-lama kali ya, karena kan lagi puasa, ada yang mau itikaf mungkin, atau besok juga kan mau sahur lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari operasi tenaga listrik, ya tadi yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah reliability, artinya apa? Operasi sistem tenaga listrik itu harus andal, artinya tidak ada kendala, ya kan? Andal, terus itu yang pertama andal. Ternyata andal aja juga nggak cukup. Kalau andal tapi boros, nah itu kan rugi ya. Tapi harus apa? Efisien. Udah andal, ya berarti sistemnya andal nih. Sistemnya jarang ada gangguan, nggak pernah ada intervensi ya kan. Udah bagus. Terus efisien juga ada efisien, ya. Energi yang terbuang atau lossesnya itu dikit. Oke, dah. Tapi kalau nggak aman, itu juga nggak penting. Ya itu juga nggak kepakai ya. Tapi kalau misalkan berbahaya juga. Nah ini kan misalkan dari segi instalasinya ada kesalahan atau apa, nggak berbahaya itu juga apa, nggak aman itu juga berbahaya. Terus udah misalkan udah andal, udah efisien, terus udah aman, ya kan. Pokoknya proteksinya dijamin semua dari pembangkit sampai ini ya kan, sampai konsumen itu ada semua misalkan. Tapi kalau nggak kontinu juga nggak nggak itu nggak nggak bagus. Ya sekarang kita bayangin coba, ketika kita asik-asik kerja tiba-tiba lampunya mati. Karena apa? Karena operasi sistem tenaga listriknya nggak kontinu, ya kan. Karena ada gangguan, keputus, jadi kan nggak kontinu kan. Nah, itu juga nggak bagus juga. Jadi tujuannya operasi itu ada 4 ya. Operasi sistem tenaga listrik ada 4. Yang pertama harus andal, artinya reliability, dapat diandalkan. Kedua itu efisien. Ketiga itu aman. Keempat itu kontinu. Ya, ini adalah prinsip dasar ya. Tujuan dari operasi itu harus itu. Dengan demikian apa? Kebutuhan energi listrik konsumen dapat terpenuhi dengan baik. Ya, artinya kebutuhan konsumen itu terjamin. Nah, konsep operasi tenaga listrik. Operasi tenaga listrik merupakan apa? Kegiatan apa? Mengatur dan mengawasi sistem kinerja ya. Kerja sistem tenaga listrik agar apa? Tetap beroperasi secara optimal ya. Beberapa aspek penting dalam operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama adalah pengaturan pembangkitan daya. Nah, pembangkitannya ya itu harus diatur. Jadi apa, pembangkitannya itu harus berapa, dayanya harus berapa, terus nanti disalurin ke berapa dan berapa. Jadi pengaturan pembangkitan daya juga harus diatur. Yang kedua apa? Pengaturan frekuensi sistem. Nah, frekuensi sistem itu ya kita harus atur. Kalau di Indonesia kan standarnya 50 Hz ya. Kalau di luar negeri itu ada yang 60 Hz kalau nggak salah. Ketiga, pengaturan tegangan sistem. Nah, tegangan sistem juga harus diatur. Standar kita untuk konsumen itu berapa? Kalau yang satu pas 220 kan. Nah, kalau yang tiga pas 380. Nah, itu udah standar. Berikutnya apa lagi? Konsep kendali sistem tenaga listrik. Nah, konsep kendali ini seperti apa? Nanti kita bahas ya. Terakhir apa? Sistem pengendalian pada sistem tenaga listrik. Ya, kita lanjut. Nah, ini pengaturan yang kita bahas satu-satu ya. Jadi pengaturan pembangkitan daya. Yang pertama,
Pembangkitan listrik, pengatur pembangkitan daya ya, pembangkitan listrik harus apa? Disesuaikan dengan apa? Beban sistem. Jadi bebannya butuh apa? Nah itu. Waktu zamannya Pak Jokowi kan ada berapa gigawatt tuh ya yang dibangun, maka apa? Waktu itu digencar-gencarkan listrik itu ya kalau yang mau naik daya tuh bisa sampai gratis ya. Kalau sekarang cuma di event-event tertentu nih, misalnya di event apa gitu nanti biasanya mau naikin daya tuh kita diskon 50%. Gitu. Jika daya yang dihasilkan terlalu kecil, maka akan terjadi kekurangan daya. Tapi kalau misalkan daya terlalu dihasilkan terlalu besar, nah, maka akan jadi apa? Penyebabkan pemborosan energi. Karena sistem listrik ya di Indonesia itu hampir mayoritas itu nggak disimpan. Nggak disimpan artinya langsung disalurin ke konsumen. Nggak ada penyimpanannya, nggak ada baterainya, nggak ada storage-nya. Jadi listriknya disimpan disalurin aja dari pembangkit, transmisi, distribusi, ya sampai ke konsumen itu ya itu aja. Karena itu diperlukan apa? Pengaturan pembangkit yang disebut dengan ekonomi dispatch, yaitu apa? Pembagian beban pada beberapa pembangkit secara optimal. Jadi misalkan ada beberapa pembangkit nih, nah ternyata di daerah sini pembangkitannya kurang, nah disuplai dari pembangkit yang satu lagi. Ya. Jadi harus ada kayak gitu ya. Biar apa? Biar rugi-ruginya tuh bisa ditekan. Ya. Kan kalau selama ini kita dengar PLN rugi, nah, ya kemungkinan itu ruginya salah satunya ya. Nah, frekuensi tenaga listrik itu harus tetap dijaga konstan. Biasanya 50 Hz di Indonesia, 60 Hz itu di beberapa negara lain. Jika beban meningkat, maka apa? Frekuensi cenderung turun. Dan jika beban berkurang, maka frekuensi akan naik. Oleh karena itu dilakukan apa? Pengendalian frekuensi dengan menggunakan apa? Sistem kontrol pada pembangkit. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, habis itu bukan hanya frekuensi juga yang harus dijaga, tapi apa? Tegangan juga harus dijaga. Kalau misalnya tegangan nggak dijaga, nanti apa pengaruhnya? Pengaruhnya ke peralatan. Pasti peralatan itu ya misalkan biasanya peralatan itu punya ada rating sendiri ya. Kayak MCB, kayak kabel, nah itu ada rating sendiri. Kalau misalkan ratingnya nggak sesuai, ya, power meter segala macam, nah, nanti apa? Perangkatnya itu bisa rusak. Yang kedua, kalau misalkan itunya kurang, apa, pengaturan tenaganya nggak diatur, itu nanti akan jadi penurunan apa, kualitas dari daya itu sendiri. Ya, jadi apa ya, tenaga listrik pada sistem tenaga listrik harus apa, dijaga agar tetap dalam batas yang diizinkan. Jadi ada standarnya. Jika tegangan terlalu rendah atau tegangan terlalu tinggi, akan dapat merusak apa? Pertama, kerusakan peralatan listrik. Coba bayangkan kalau misalkan di rumah kalian, nah, tegangannya harusnya 220 jadi 180, otomatis apa, lampunya kedip-kedip, lama-lama apa, bisa rusak. Nah, kalau di TV-nya bisa apa, bisa lama-lama meleduk. Nah, terus kalau misal ketinggian, nah, kalau ketinggian juga bahaya, ya, jadi harus standar, ya. Terus, penurunan kualitas daya, nah pasti kualitas dayanya berturun. Nah, pengaturan tegangan dapat dilakukan dengan menggunakan apa? Nah, agar tegangannya kita bisa atur, biasanya ada apa? Transformator tape changer ya. Transformator tape changer itu biasanya di dekat di distribusi dia. Nah, dia di dekat trafo distribusi itu. Tape changer nanti dia ada trafo lagi pengatur biar pas dia mau didistribusikan itu tegangannya sesuai. Ya. Terus apa lagi? Untuk memperbaiki faktor daya, pakai apa? Kapasitor bank. Ya. Terus ada reaktor, terus sama juga automatic voltage regulator. Jadi regulator bisa mengatur apa? Voltage secara otomatis ya, kayak gitu. Ini tegangannya lebih stabil. Oke, nah sekarang kita masuk ke konsep kendali sistem tenaga listrik. Ingat ya, konsep kendali sistem tenaga listrik. Nah, kendali sistem tenaga listrik adalah apa? Proses pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh komponen sistem tenaga listrik agar apa? Dapat bekerja secara stabil dan efisien, kayak gitu ya. Nah, pengendalian ini biasanya dilakukan dari apa? Pusat pengaturan beban, kontrol atau control center ya, menggunakan sistem SCADA biasanya. Nah, SCADA itu kan ada PLC-nya berarti di sini. Jadi kita kalau belajar ini berarti secara nggak langsung kita belajar SCADA. Cuman bukan buat pengendalinya, tapi bukan bukan buat apa maksudnya, bukan buat cara bikin SCADA-nya ya, tapi lebih, oh ternyata kita butuh SCADA. Nanti SCADA sendiri itu lingkupnya orang apa? Biasanya orang kontrol, ya, orang kendali. Kalau kalau kita orang pembangkit, ya lebih ke sistem pembangkitnya. Berarti nanti SCADA-nya ya paling orang kontrol. Biasanya kalau di pembangkit itu biasa ada orang yang paham SCADA. SCADA artinya apa? Supervisory, control, dan data acquisition. Fungsi utama dari sistem kendali ini yang pertama adalah monitoring ya, memonitoring sistem tenaga listrik secara real time. Kedua, mengendalikan pembangkitan listrik. Ketiga apa? Mengatur aliran daya listrik. Aliran dayanya mau disebar kemana nih? Ya diatur kan.
Terakhir apa, mengatasi gangguan sistem tenaga listrik. Misalkan ada blackout sebelah mana, nah nanti ada backup-nya nggak gitu. Nah itu diatur, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sistem pengendalian pada sistem tenaga listrik. Beberapa sistem kendali yang umum digunakan. Yang pertama ada load frequency control. Digunakan untuk apa? Mengatur frekuensi sistem tenaga listrik ya. Agar apa? Agar tetap stabil ketika terjadi apa? Perubahan beban. Yang kedua, pakai AVC ya. Automatic Voltage Control. Nah, digunakan untuk apa? Mengontrol ya atau mengendalikan apa? Tegangan sistem agar tetap dalam batas yang diizinkan. Terakhir, Economic Display Control. Digunakan untuk apa? Mengoptimalkan pembangkitan daya pembangkit sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien. Maksudnya dibangkitkan apa? Misalkan di pembangkit A itu kelebihan bebannya. Nah, bebannya itu bisa di-sharing ke pembangkit B yang misalnya kekurangan. Kurang lebih kayak gitulah, ya. Jadi di-sharing kayak gitu. Jadi agar jangan salah satu kelebihan, satu kekurangan. Kayak kurang lebih gitu. Nah, pentingnya kendali sistem tenaga listrik untuk apa sih? Nah, sistem kendali listrik, kendali sistem tenaga listrik sangat penting karena yang pertama Pak, menyangkut apa? Stabilitas sistem tenaga listrik. Dengan adanya kendali sistem tenaga listrik kita akan menjaga apa? Agar menjaga listrik kita tetap stabil ya, stabil itu satu. Kedua, menghindari apa? Pemadaman listrik ya. Karena kendalinya sistem tenaga kita udah jaga nih, berarti kan otomatis kemungkinan, pemadamannya listrik itu berkurang, ya. Terus apalagi mengurangi apa, rugi-rugi daya, karena kita tahu potensinya, oh ini kira-kira ini kali ini bakal terjadi rugi-rugi daya. Nah, maka kita akan melakukan preventive maintenance ya, atau, preventive korektif gitu ya. Kira-kira apa, meningkatkan efisiensi operasi pembangkit, ya. Oke, nah lanjut. Nah, tadi kan sistem tenaga listrik. Nah, sekarang kita lihat ya, sumber energi pembangkit yang global dengan Indonesia. Kita lihat kondisi global. Meskipun masih didominasi bahan bakar fosil, terjadi pergeseran cepat menuju energi yang terbarukan. Surya, angin didorong oleh isu perubahan iklim dan investasi teknologi hijau. Kalau kita lihat di negara China ya, China itu ada satu lapangan khusus ya, satu area khusus. Nah, itu untuk pembangkit solar panel tuh. Sampai berapa hektar itu solar panel ya. Jadi mulai bergeser ya, tadinya kita pakai panas bumi, apa kita pakai fosil ya, fosil itu apa? Batu bara ya, terus apa lagi? Bahan bakar ya, kayak gitu. Tadi pakai fosil, fosil itu kan nggak bisa diperbarui, tapi kalau energi matahari kan selalu tersedia ya, selama nggak mendung ya, kayak gitu. Jadi mulai ada pergeseran ke situ. Kenapa? Karena menjaga untuk dari krisis ekonomi ya, karena kepentingan negara itu berdasarkan apa? Negara itu satu bisa bisa bertahan kalau apa? Kalau dia bisa bertahan dari krisis energinya ya. Kalau dia energinya nggak ada ketahanan energinya kurang, maka negara itu walaupun dia super power juga bakal runtuh ya. Coba Anda bayangin misalkan, eee, Cina yang segitu besarnya terus tiba-tiba listriknya nggak ada, otomatis pabrik nggak jalan kan, pasti ekonominya bakalan hancur. Jadi penting ya. Nah sekarang kondisi Indonesia. Nah di Indonesia itu masih ya, masih sekali lagi masih batu bara menjadi tulang punggung pasokan listrik secara nasional. Namun, nah Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Seperti apa? Ada panas bumi, hidro, dan surya. Dan kita udah mulai bergeser tuh ya. Tapi masih masih tetap yang pertama itu batu bara. Kalau kita lihat datanya itu batu bara yang paling banyak. Nah, tantangan apa sih yang menjadi tantangan kontemporer dalam sistem tenaga listrik? Yang pertama adalah apa? Keberlanjutan, kedua keandalan, dan ketiga integrasi. Yang keberlanjutan ya, tuntutannya apa? Untuk mengurangi apa? Emisi gas rumah kaca dan memberlakukan transisi menuju apa? Sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Itu ya yang pertama. Yang kedua keandalan. Nah, dari segi keandalan tantangannya apa? Menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah integrasi ya sumber energi terbarukan yang bersifat intermittent. Artinya tidak menentu. Maksudnya tidak menentu apa kayak surya. Surya kan kita nggak bisa jamin. Misalkan hari ini bagus, ya belum tentu besok bagus. Kalau misalnya besok mendung, ya kan, intensitas angin berkurang. Nah, gitu juga dengan angin. Angin hari ini misalkan kenceng nih, belum tentu besok itu kenceng. Nah, biasanya masalah itu terpecahkan dengan apa? Dengan baterai, ya kayak gitu. Dengan storage, ya kayak gitu. Cuman masalahnya di storage itu adalah harga baterai itu masih mahal, ya. Eee, a oleh kayak gitu harus ada apa? Ada integrasi ya. Kebutuhan akan penyesuaian teknologi dan infrastruktur seperti smart grid ya, untuk mengelola apa? Sumber energi yang semakin beragam dan secara efisien.
Kalau lebih kayak gitu. Apa sih yang menjadi solusinya? Teknologi dan inovasi sebagai solusi ya. Apa solusinya adalah smart grid. Nah, untuk smart grid sendiri nanti ada mata kuliahnya, itu akan dibahas lebih detail tentang smart grid ya. Sekarang kita cuman ini doang, ya minimal, oh ada smart grid. Smart grid seperti ini. Smart grid adalah apa? Memanfaatkan teknologi informasi untuk apa? Memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan aliran listrik secara real time ya kayak gitu. Lagi sekarang kan 4.0 ya, industri 4.0 artinya semua terkait dengan internet ya. Kedua apa? Sistem penyimpanan energi seperti baterai, lampu hidro itu untuk apa? Mengatasi fluktuasi pasokan dari energi terbarukan dan meningkatkan stabilitas jaringan. Jadi dengan adanya baterai atau penyimpanan cadangan ya. Nah, kalau misalkan lagi jelek ya pasokan energinya, nah, itu bisa disuplai dari baterai itu sendiri ya, kayak gitu. Tiga, otomatisasi jaringan. Jadi jaringan otomasi kita pakai SCADA, IoT, dan AI ya. Mungkin dengan apa? Deteksi gangguan otomatis, optimalisasi aliran daya, dan apa? Prediksi beban yang lebih akurat. Jadi kita tahu nih, oh kita pakai, misalnya kita pakai AI nih, machine learning nih, kita akan prediksi, oh bahwa pemakaian di bulan ini, di daerah ini, itu akan naik sekian. Nah, di daerah yang sana akan turun sekian. Nah, kita bisa sharing datanya, kita bisa lakukan penyesuaian ini ya, daya gitu. Jadi apa? Losesnya berkurang dan energi lebih terjamin. Yang berikutnya yang keempat, pengembangan teknologi penyimpanan energi. Nah, inovasi baterai dan sistem penyimpanan lain untuk apa? Meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Jadi energi itu nggak terbuang. Kalau selama ini kan PLN itu kan ya, kalau misalnya nggak kepakai ya udah kebuang. Terakhir peningkatan efisiensi yaitu apa? Mengurangi rugi-rugi teknis di jaringan transmisi dan distribusi untuk apa? Menekan biaya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia. Pemerintah menetapkan apa aturan untuk menjamin apa penyediaan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan. Selaras dengan apa transisi energi global. Ini ada berikutnya ada beberapa kebijakan kunci ya. Yang pertama itu regulasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Inti isi utamanya apa? Dasar hukum tentang apa? Sektor ketenaga listrikan nasional. Tujuannya untuk apa? Memberikan kepastian hukum dan kerangka kerja. Ingat ya, jadi kalau misalkan kalau nggak ada kepastian hukum kita mau bikin pembangkit atau apa, kan nggak ada kepastian hukum. Nanti suatu saat kita bisa bermasalah. Paham? Yang kedua ada Perpres Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang apa? Percepatan pengembangan energi terbarukan. Tujuannya apa sih? Agar dengan adanya Perpres ini ya mendorong apa? Investasi pada energi yang lebih bersih ya. Makanya kan setelah Perpres ini itu muncul ada beberapa yang kalau misalkan bangun baru nih, bangun gedung baru, ya harus ada energi terbarukannya. Biasanya ada green building. Green building mensyaratkan apa? Biasanya salah satunya solar panel ya. Atau pakai wind turbine. Cuman wind turbine itu ada beberapa proyek ini pernah masang. Wind turbine itu hampir nggak kepake ya. Karena anginnya tuh nggak menentu dan itu masih belum optimal ya untuk di Indonesia ya. Apalagi di area perkotaan itu masih belum optimal. Jadi masih solusinya untuk energi terbarukan itu pakainya solar panel masih. Yang ketiga, peta jalan transisi energi, yaitu pembatasan PLTU baru. Jadi PLTU baru itu kalau bisa nggak perlu dibuka lagi, karena apa? Dia pakai ini kan fosil ya. Terus pensiun dini dari PLTU fosil. Nah sekarang kita mulai mengembangkan EBT ya, kayak gitu. Mendukung apa? Target bauran EBT dan net zero emission. Jadi walaupun net zero emission itu susah tercapai ya, karena di Indonesia masih mayoritas batubara, tapi minimal kita udah mulai mendekati ke arah net zero emission. Jadi emisinya nol ya. Terakhir, kebijakan tarif listrik. Penetapan tarif subsidi dan non subsidi secara berkala ya. Artinya apa? Menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri itu sesuai. Nah, konsep inti dari operasi dan kendali apa sih? Yang pertama, tujuan utamanya adalah apa? Menjaga keseimbangan antara daya yang dibangkitkan dengan daya yang dikonsumsi atau permintaan. Jadi ada balance ya antara apa? Antara pasokan sumbernya dan antara yang dikonsumsi. Ya, antara produser dan konsumen itu harus seimbang ya. Setiap saat untuk apa? Menjamin stabilitas frekuensi dan tegangan sistem. Nah, ini ada pembagiannya ada dari segi kendali ekonomis. Biasanya menjaga apa? Frekuensi stabil di 50 Hz. Menjaga tegangan dalam batas standar, yaitu kurang lebih nggak boleh lebih dari 5% dan nggak boleh turun dari 5%. Menggunakan sistem seperti AGC dan AVR. Automatic
generator kontrol, ya satu lagi otomatis voltage regulator ya. Yang keempat, menyediakan cadangan daya spinning reverse. Nah, itu cara ini ya, cara kendali teknisnya. Lebih ke operasi ekonominya ya Pak, ekonomi dispatch, memilih pembangkit yang termurah. Jadi ada beberapa pilihan, mana pembangkit yang termurah. Satu kita pilih. Terus yang kedua, unit komitmen itu tetap menjadwalkan apa? Operasi di unit. Terakhir, load forecasting. Forecasting itu artinya memprediksi ya. Memprediksi apa? Kebutuhan beban. Jadi kalau kita bisa memprediksi kebutuhan beban, jadi kita bisa menyiapkan dari awal. Jangan sampai nanti pas kita salah prediksi, ya ternyata terjadi kekurangan energi. Nah, kalau misalnya kita kelebihan, nah kita nanti PLN jadinya rugi. Nah, ini adalah arah masa depan sistem tenaga listrikan yang pertama, integrasi smart grid yang lebih luas dengan pemanfaatan IoT dan AI. Nah, itu ada mata kuliahnya sendiri itu smart grid ya. Nanti biasanya Pak Trianto yang ngajar. Yang kedua, Pak, peningkatan masif kapasitif energi terbarukan. Contoh misalkan ada surya, angin, dan lain sebagainya. Tiga, pengembangan sistem berbasis energi skala besar, BSS ya. Yang keempat, penerapan microgrid untuk meningkatkan ketahanan energi di daerah terpencil. Jadi kan ada macrogrid tuh yang besar, microgrid misalkan di suatu desa dia belum ada PLN yang nggak masuk ya. Contoh misalkan di daerah NTT itu ada beberapa tuh yang belum masuk. Nah, ini bisanya bikin apa misalkan microgrid ya, bisa pembangkitan apa tenaga surya tapi yang banyak gitu di lapangan. Nah, itu bisa buat satu desa misalkan. Dan terakhir, akselerasi transisi menuju target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita absen ya. Ntar dulu ya, saya absen dulu.